Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraya Oktarina, NPM 1917051039 dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian logika pada Logisim untuk mata kuliah pengantar sistem digital. Yang pertama di sini saya akan membahas kabel yang ada pada Logisim. Yang pertama ini adalah kabel yang berwarna abu-abu. Kabel yang berwarna abu-abu ini adalah kabel yang tidak dihubungkan dengan input ataupun output. Di sini adalah output dan kabelnya ini tidak terhubung dengan input apapun. Warnanya biru. Dia berwarna biru ini karena tidak ada arus yang mengalir atau tidak ada input sama sekali. Yang ketiga, ini ada output dan output ketika dihubungkan dia akan berwarna biru karena tidak ada arus yang mengalir karena dua-duanya ini adalah output, jadi tidak ada arus yang masuk. Yang selanjutnya di sini ada input dan output. Ini merupakan kabel yang sempurna karena di sini ada input dan output. Nah, pada keadaan mati atau nol di sini kabelnya akan berwarna hijau tua. Dan apabila pada keadaan nyala, kita beri inputan di sini 1, maka outputnya akan bernilai 1. Selanjutnya di sini ada input dengan input. Nah, sama input ini yang akan mengaliri arus. Nah, ketika kita beri nilai input di sini 1, akan terjadi error karena dua-duanya ini adalah input, tidak ada output. Nah, jadi ini harus kita nyalakan juga agar dua-duanya mengaliri arus. Nah, selanjutnya di sini ada input dan di sini ada nilai konstan yang bernilai 1. Nah, sedangkan input ini bernilai 0, maka akan terjadi error. Namun apabila di sini inputnya kita beri nilai 1 atau kita aktifkan, maka akan ada arus yang mengalir atau ini akan berwarna hijau muda. Yang berikutnya adalah input. Di sini ada input tanpa output dan ada output tanpa input. Nah, ini input yang memiliki jumlah bit 2 dan ini adalah output yang memiliki jumlah bit 2. Nah, apabila input atau outputnya ini memiliki jumlah bit lebih dari 1, maka kabelnya akan berwarna hitam. Selanjutnya di sini ada input dengan jumlah bit 2 dan output dengan jumlah bit 1. Lalu ada input dengan jumlah bit 1 dan output dengan jumlah bit 2. Ketika ini dihubungkan, kabelnya akan berwarna oranye atau akan muncul tulisan incompatible with. Nah, incompatible with ini terjadi apabila ini jumlah bitnya itu tidak sama. Jadi, untuk menghilangkannya, kita harus menyamakan jumlah bitnya. Selanjutnya di sini ada rangkaian logika, gerbang logika. Yang pertama ini adalah gerbang N. Gerbang N ini akan menghasilkan output 1 apabila dua-dua inputnya ini adalah 1 dan akan menghasilkan nilai 0 apabila salah satu atau kedua-duanya bernilai 0. Ini kita coba bernilai masukkan 1. Nah, kita beri input di sini, keluarkan 0, lalu di sini kita looping 1, 0, di N-kan adalah 0. Nah, yang berikutnya adalah gerbang OR. Nah, di sini dia error. Kenapa? Karena pada input yang pertama ini nilainya adalah 0, sedangkan input yang kedua ini kita tidak tahu berapa nilainya, entah 0 atau 1. Namun apabila kita coba aktifkan di sini, nah, dia akan mulai 1, lalu OR di sini dia akan keluar 1, di looping 1 di-OR-kan dengan 1, hasilnya adalah 1. Ketika kita matikan dia di sini, nah, 0, sini 1 di looping, 1 di-OR-kan dengan 0 di-OR-kan dengan 1, hasilnya adalah 1. Selanjutnya di sini adalah gerbang NAND, dan di sini ada NOT. Kita beri masukan di sini 1, di NAND-kan dia di sini 1, lalu kita looping di sini ketemu NOT, jadi 0, 1 di NAND-kan dengan 0, hasilnya adalah 1. Ketika 0, keadaannya juga tidak berubah atau tetap. Yang berikutnya adalah gerbang NOR. Nah,
ketika kita beri nilai 1 di sini, nah di sini dia akan hasilkan 0, lalu 0 ini di looping ketemu dengan not di sini, hasilnya adalah 1, 1 dinolkan dengan 1, hasilnya adalah 0. Berikutnya ini gerbang yang ini hampir sama dengan gerbang yang sebelumnya, cuma ada beberapa yang membedakan seperti di sini N ada not, OR ada not. Nah, gerbang yang pertama ini adalah gerbang N, dan di sini ada gerbang not. Nah, kita coba masukkan input di sini 1. Nah, muncul tulisan oscillation apparent. Terbaca nih, oscillation apparent. Oscillation apparent atau conslet. Itu ketika kita masukkan nilai 1 di sini. Lalu di sini dia hasilkan 1. Kita looping sini ketemu 0, dia jadi ketemu not jadi 0. Lalu 0 ini di looping lagi menjadi 1. Ke 1 di N-kan dengan 1, sekali 1. Jika terjadi oscillation apparent ini, dia itu biasanya outputnya itu akan berubah-berubah, plus min gitu. Apabila rangkaian yang kita buat itu terjadi oscillation apparent, di sini bisa kita reset, lalu simulation and enable lagi. Selanjutnya rangkaian kedua ini ada gerbang OR. Ketika kita beri nilai 1, ini 1, lalu di looping, not ketemu 0, 1 di-OR-kan dengan 0, itu 1. Namun apabila di sini kita beri nilai 0, atau kita matikan di sini inputnya, akan muncul oscillation apparent sama seperti sebelumnya penjelasannya. Selanjutnya di sini ada gerbang NAND. Nah, ketika kita beri nilai 1, inputannya akan muncul oscillation apparent. Selanjutnya di sini ada gerbang NOR. Coba lagi inputnya. Nah, ketika gerbang NOR ini inputnya kita hidupkan, sini akan 0, lalu 0 yang di looping, 1 dinolkan dengan 0, hasilnya adalah 0. Namun ketika di sini kita matikan, nah, akan terjadi oscillation apparent. Selanjutnya ini adalah RS flip-flop. RS flip-flop ini terdiri dari 2 rangkaian dengan gerbang NOR. Ya. Ini pada rangkaian pertama, ini ada input pertama dan input kedua. Input kedua ini terhubung dengan output dari rangkaian yang kedua, sedangkan pada rangkaian kedua, input yang pertama ini terhubung dengan output pada rangkaian pertama. Ini kita coba hidupkan input yang pertama dari rangkaian pertama. Nah, ketika kita hidupkan yang ini, akan menyala lampu yang bawah ini. Ini 1, dia di NOR ini 0, 0 ini dia mengalir ke bawah, dan ini 0 dinolkan dengan 0, lihat nilainya 1, 1 dimasuk ke sini, 1 dinolkan dengan 1, nilainya 0, seperti ini. Lalu apabila kita matikan yang ini, tetap menyala. Selanjutnya kita coba hidupkan lampunya yang bawah ini, akan hidup yang atas. Namun apabila dua-duanya kita hidupkan, maka lampunya di sini akan mati. Karena di sini dia inputnya 1, lalu di sini teruskan dia 0, 0 di sini masukkan ke inputan rangkaian kedua, 0 dinorkan dengan 1 itu 0, di sini dia mengalirkan rangkaian pertama, 1 dinorkan dengan 0 itu hasilnya 0, maka dari itu lampunya di sini mati, kedua-duanya. Berikutnya di sini ada gerbang NOT, XOR, dan XNOR. Nah, pada gerbang NOT ini, kabelnya itu berwarna merah atau error karena dia tidak terhubung dengan input, sehingga tidak ada arus yang masuk. Nah, selanjutnya ini ada XOR dan XNOR. Nah, pada logisim, XOR dan XNOR ini membutuhkan 2 inputan untuk menghasilkan suatu output.
Nah, kita coba untuk menghidupkan inputnya di sini. Nah, ketika kita nyalakan inputnya di sini, dia tetap error. Karena itu tadi dia membutuhkan 2 inputan untuk menghasilkan suatu output. Selanjutnya, nah di sini ada gerbang AND dan NOT. Ini kita coba beri masukkan inputnya 1. Nah, ketika inputnya 1, inputnya mengalir ke sini, lalu dia di sini ya, cabang ke sini, ketemu NOT, jadi 0, 1 di AND-kan dengan 0, maka outputnya adalah 0. Outputnya 0 juga sama. Nah, rangkaian yang kedua ini hampir sama dengan rangkaian yang sebelumnya, hanya saja pada rangkaian yang ini tombol inputnya itu diganti dengan button, pinnya diganti dengan button, lalu kita tambahkan dengan D flip-flop, rangkaian D flip-flop di sini. Nah, rangkaian D flip-flop ini itu fungsinya itu untuk menghilangkan keadaan terlarang pada rangkaian yang sebelumnya. Nah, pada rangkaian sebelumnya ketika kita memberikan input 1, maka outputnya adalah 0, namun ketika di sini, nah, ini inputnya, kita klik buttonnya inputnya 1, maka pada D flip-flop ini akan menghasilkan outputnya 1 untuk menghilangkan keadaan terlarang ini. Kita matikan adanya seperti semula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.